harus tahu nih dia gimana kondisinya. Terus kita harus mantau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Kandang Tok Tok TV. Oke, teman-teman semuanya, di Bineka yang kedua, bincang edukatif dan inspiratif seputar SMK. Kita berada di studio terbaru, studio bersama milik SMK Maarif. Dan untuk podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang alumni yang dulu sudah pernah podcast talkshow di program sebelumnya, tapi dulu masih kuliah. Saat ini sudah lulus dan dia sudah ditempatkan ataupun sudah bekerja di mana ya, nanti kita ngobrolkan. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngobrol dengan alumni yang bernama Indah Oktaviana. Aku nggak ngerti gitu. Gitu ngopo Indah Oktaviana ya? Nama masih? Masih, oke. Indah Oktaviana ini adalah alumni yang dulu pernah kita podcast ya. Di cedak nih ngopo? Di cedak nih. Nah, dulu pernah podcast, ya nggak podcast sih, bahasa biar apa ya? Biar ini bahasanya apa, talkshow ya? Talkshow. Bahasanya talkshow, dan sekarang sudah podcast bahasanya. Dulu masih kuliah ya di kuliahnya di Stikes Abdi Nusantara Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta, dan sekarang alhamdulillah sudah lulus tahun berapa? Lulus tahun 2020. 2 tahun yang lalu lulus dan sudah punya STR. STR? Alhamdulillah, beberapa bulan setelah lulus STR-nya keluar. STR-nya apa singkatannya? Surat tanda registrasi. Jadi STR itu pegangan kita kalau kita tuh jadi bidan yang legal. Oke, jadi kalau cara guru SK lah ya. Berarti kita sudah punya SK bahwa kita memang benar-benar seorang tenaga pendidik itu. Yeah. Kalau bidan mungkin STR ya. Jadi bahwa sudah resmi lah ibaratnya kita legal lah untuk jadi profesi seorang bidan. Oke, setelah lulus dapat STR, terus kerjanya nanti saat itu. Lulus tanggal 29 Agustus 2020. Bulan 11 langsung kerja. Alhamdulillahnya langsung kerja. Jadi relawan COVID-19. Lulus pas COVID sih. Relawannya ngapain tugasnya? Relawan COVID itu di Puskesmas Kecamatan Daerah Jakarta Timur. Tugasnya lanjut. Tugasnya kita 3T, tracing, treatment, sama apa ya? Pokoknya kita 3T yang program COVID dari pemerintah. Jadi kita cari kasus COVID, kita identifikasi, kita cari kontak erat, kita selesaiin sampai kita rujuk sampai pasien itu sembuh. COVID ya? COVID. COVID ya. Pernah terkena COVID? Alhamdulillah sudah S2 COVID. S2 COVID, jadi sudah lulus 2 kali COVID ya. Jadi sudah pernah terjangkit virus COVID-19. Jadi dulu setelah lulus dari Stikes dapat STR, bekerja di salah satu puskesmas di Jakarta Timur sebagai relawan, tapi digaji tuh? Untuk relawan, kan soalnya relawan kan sukarela. Tapi kalau dari pemerintah, alhamdulillah ada insentif. Tetap ada, ya ibaratnya nggak tuku biaya transport sama makan. Lumayan ya. Tapi itu kontrak sistem kontrak. Jadi tidak tidak permanen enggak, karena COVID kan sementara. COVID sementara saja COVID sementara ya. Sementara hampir. Aja angel. Libur sekolah. Pinter mah mendu saja. Oke. Itu setelah lulus kemudian bekerja di puskesmas berapa bulan?
Jadi awal kontraknya 3 bulan Kak. Terus habis itu karena masih ada COVID ternyata nih diperpanjang. Dari November nyampe selesai di April. Itu kontrak. November nyampe April 6 bulan. Kira-kira gitu. Setelah selesai kontrak pulang karena dari lulus yudisium wisuda itu nggak pulang. Pulang ke rumah. Terus kembali lagi ke Jakarta. Terus kembali lagi ke Jakarta kerja ikut bidan. Itu di klinik mandiri bidan. Kerja jadi bidan asli. Nolongin orang ngelahirke. Alhamdulillah. Wes. Udah. Kenal wi? Bantu dari mulai persalinan atau mungkin bantu mulai dari dia hamil. Misalkan kan tiap bulan kan periksa ya, misalkan dia hamil periksa di kita. Habis itu kita kan harus tahu nih dia gimana kondisinya. Terus kita harus mantau selama dia hamil, persalinan, bayinya sampai dia pasang KB. Sebenarnya untuk kebidanan itu sebenarnya kan siklus kehidupan perempuan dari dia anak-anak, remaja, pokoknya semua Kak. Jadi pure terjun langsung ke duniamu ya, berarti ke bidan ya. Oke. Ya, bidan, guru ya guru. Jadi punya profesi masing-masing ya. Oke, terus setelah itu karena nggak lama kerja di bidan, di klinik bidan. Ikut orang itu nggak lama. Enggak, karena langsung kena COVID. Bantuin orang kena COVID. Jadi pasien yang kita tanganin, pasien yang kita rujuk ke rumah sakit ternyata positif COVID. Terus beberapa hari setelah itu langsung kena gejala COVID. Akhirnya swab positif. Terus off. Tadi kan ngomongin tentang setelah di bidan, ikut di klinik bidan, terus bantuin orang mulai dari proses dia kehamilan sampai dengan dia persalinan. Lah ternyata itu pasien COVID. Terus terkena, terus diisolasi, terus baru itu nggak kerja di situ lagi. Sebenarnya kalau dia mau tanggung jawab dengan istilah dia bolehin aku swab, bolehin aku berobat sesuai dengan protokolnya COVID, ya aku kalau udah sembuh bakalan kembali lagi sama dia. Tapi karena dia nggak mau vaksin, pokoknya nggak mau ngikutin sesuai dengan standarnya, akhirnya aku resign. Dia nggak mau siapa? Pasien? Atau? Pemilik si klinik itu. Oh gitu, nggak mau ini tuh. Oh ya. Ya itu hak orang sih ya, nggak apa-apa. Nah berarti setelah ikut di klinik itu resign. Nah setelah itu, sebelum ke pertanyaan puncak, setelah itu aku kunjungan rumah Kak. Kunjungan rumah kalau bahasa kerennya home care. Jadi yang aku home carein itu bukan home care. Tulisannya home care ya? Home care. Home care, yuk kunjungan rumah. Home care itu yang aku home carein bukan pasien ibu hamil, bukan balita, tapi pasien COVID lagi. COVID lagi. Jadi orang-orang yang isoman dengan komorbid dengan penyakit misalkan nih, dia isolasi mandiri di rumah, rumahnya gedong, tapi dia butuh perawatan yang di rumah, misalkan infus, pasang selang pipis, pasang selang makan. Dia kan butuh tenaga kesehatan yang dampingin. Nah, aku masuk di situ. Gitu. Tapi program pemerintah kan ya? Iya. Tetap program ya. Kan kalau program kan berarti kan tetap ada ibaratnya ya transport lah, sangunnya tetap enak. Enggak. Kalau yang home care ini pribadi Kak, jadi kita dapatnya ya dari keluarga pasien. Oh gitu, jadi memang. Misalkan kakak punya orang tua, kakak butuh tenaga kesehatan, aku nego nih. Bikin aku aja, gitu. Enggak. Nego gimana? Dia minta ke kita tapi nego harga. Oh gitu. Jadi ya tawar menawar ya ketemunya ya. Iya. Gitu. Ya. Bisa harga temen juga bisa. Ya. Gitu. Berarti kalau nggak ada pasien ya nggak dapat pendapatan berarti ya? Iya. Home care. Nggak dapat pasien nggak dapat pendapatan ya. Padahal nek cara dipikir kuliah larang loh ya. Tapi alhamdulillahnya selama ada pandemi itu ada aja lah ya. Oke. Nah dari perjalanan setelah lulus kemudian tadi pertama ikut
di puskesmas, kemudian setelah 6 bulan menangani pasien COVID terkena COVID ya kan, terus resign, kemudian ikut orang di bidan ngurusi ini kena COVID 2 kali ya, 2 kali itu? Belum. Itu di kerjaan yang terakhir baru kena ini. Oh yang di ini sebelum ya? aku resign yang ini. Jadi setelah abis COVID yang Delta, varian Delta abis ya, kan abis kayak pemerintah tuh kayak udah nggak ada COVID gitu, aktivitas sudah mulai normal 70% waktu itu. Ya, yang waktu akhirnya itu, aku banting setir, ngelamar kerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di laboratorium, tukang colok ini. Tukang colok hidung. Berarti kamu dicolok ya, swab ya? Tukang swab. Enak di PCR ketimbang swab menurut saya. Menurut Kak Ari enak. Swab kan satu, ya kan? Apa tuh? Tapi nek PCR kan sing telak barang tuh. Swab sama PCR tuh sebenarnya sama. Tapi PCR tuh swab PCR sama swab antigen. Oh iya antigen maksudku. Nah antigen kan ke satu, cuma hidung dah, ya kan? Wes. Tapi kalau PCR itu sama tenggorokan juga. Sebenarnya bisa sama-sama ambil 2 hidung, tapi kalau misalkan satu hidung udah dapat spesimennya yang kita butuh, nggak apa-apa satu hidung. Terus setiap institusi punya SOP-nya sendiri. Terus setelah kalau itu orofaring biasanya buat PCR aja, antigen enggak. Mungkin lendir pun telak gitu juga. Sebenarnya yang diambil itu bukan pangkal tenggorokan Kak, bukan pangkal banget yang kita nyampe gitu enggak. Tapi kalau kita ngomong, atau kita ngaca, di kanan kiri itu ada benjolan. Indil-indil. Utuh, indil-indil sih. Kalau indil-indil tuh yang di tengah. Oh di tengah. Kalau itu yang di kanan kiri, nah kita ambilnya salah satu. Tapi pernah Kak Ari di PCR lebih enak, maksudnya ya kabeh nggak enak sebenarnya, cuman kalau suruh milih antara hidung dengan tenggorokan, milih tenggorokan. Nggak begitu sakit menurut ini kan pengaruh agak mual dikit kalau di tenggorokan. Cuman ya wes COVID wes rampung, insya Allah sudah aman, nggak ada lah. Makanya minumannya ini ya, minuman kuning ya, nggak ada sponsor makanya tak keletek ya. Mau masuk sponsor silahkan. Ini air mineral juga nggak ada labelnya, mau sponsor juga boleh ya. Dari ada sih guru kita yang juga salah satu pengguna jasa apa itu ya, produk apa itu saya nggak tahu. Nanti kalau saya sebutkan nanti keenakan di situ, pajaknya nggak dikasih ke kita ya. Oke, makanya ayo pasang iklan di sini, boleh ya, boleh. Silakan hubungi kami ya, Kandang Tok TV. Oke, kembali lagi ke Indah Oktaviana AMD Cup ya, AMD Cup. Nah, 5 dia kebidanan. Kalau Hendy nanti AMDT ya. Oke, amin. Kalau Amar SIP ya. SIP ya. Iya toh? Kalau Amar nanti SIP. Iya. Oke. Setelah perjalananmu itu, nah yang saya dengar, yang Kak Ari dengar saat ini, Indah ikut ikut program dari Kementerian Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan yaitu tentang program Nusantara Sehat. Tapi di daerah terpencil dan diterima, dapat info katanya diterima. Karena sebelumnya kita tanya dulu dengan Indah, kita komunikasi dulu. Apa benar diterima, ternyata juga diterima di mana? Di pulau, bukan pulau ya, di daerah timur, sangat terpencil di daerah Indonesia bagian timur, yaitu di Maluku atau Maluku Utara? Maluku Utara, di salah satu provinsi di Lampung, di Indonesia, di daerah timur ya, waktu Indonesia Timur ya, di Maluku ya. Timur kalau ya, dari waktu Indonesia Barat selisih 1 jam. Masih tengah. Tapi daerah terpencil loh, coy. Tengah ya. Nah, tapi kok iso rono? Dan itu program apa sih Nusantara Sehat itu? Ngapain tugasnya dan kok bisa terpencil? Dapatnya kok di Maluku, di desa mananya, berapa lama, berapa tahun? Kalau ngomongin tuh
soal Nusantara sehat, Nusantara kan berarti Indonesia. Sehat itu berarti NU Santara. Sehat itu kan berarti kesehatan. Itu adalah program pemerintah di mana kita tuh membangun Indonesia dari pinggiran gitu. Nah, program pemerintah itu kalau dulu kayak sekelas, karena dulu pengen jadi bidan desa kan Kak, jadi ngabdi di desa itu. Kalau sekarang udah nggak ada, adanya Nusantara Sehat. Jadi itu ada yang tim, ada yang individu. Kalau yang aku daftar sekarang tim. Jadi Nusantara Sehat batch 21 tim. Jadi di sana nanti nggak sendiri ya? Enggak, kita ada tim. Bidannya berapa? Untuk aku, tim aku di Puskesmas daerah Maluku Utara, 1 bidan, 1 dokter umum, 1 tenaga ATLM atau laboratorium, 1 ahli gizi, sama 1 kesehatan masyarakat. Beda profesi tapi tim. Jadi di satu desa di daerah itu di program Nusantara Sehat ini misalkan 5 orang nih, berarti ada bidan 1, ada dokter umumnya 1, ada spesialis operasional 1, belum nang kono kabeh. Tapi kita masuknya bukan di desa, tapi kecamatan. Oh di ya carane lah UPTD di puskes di kecamatan. Jadi kita harusnya kita punya wilayah kerja seluruh desa yang di situ. Kalau di tempat aku sendiri ada 8 desa. 8 desa itu terdiri dari 2 pulau, jadi aksesnya itu laut atau perairan. Berarti speedboat? Ya, kalau itu belum tahu. Belum tahu karena memang belum pernah ke sana ya. Oh, nanti berapa lama di sana? Doain aja ya Kak, sekarang kan lagi pembekalan nih. Pembekalan udah lulus, pembekalan kurang lebih 1 bulan lebih. Setelah itu nanti berangkat di sana untuk kontraknya 2 tahun. 2 tahun? Masa gila. 2 tahun di daerah terpencil. Kemudian saya baca-baca di informasi listrik belum ada ya? Listrik udah ada. Diesel. Listriknya nggak ada tapi diesel. Iya, genset. Itu pun ada waktunya. Hidupnya dari sore sampai siang hari. Jadi sore maghrib sampai jam 5 nyampe jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 siang sampai jam 5 itu gensetnya istirahat. Enggak, lo ngerti kok ngendi? Ya kan baca-baca yang ini, yang ini program ini gitu ya. Jadi memang daerah terpencil. Sinyal nggak tahu sinyal. Sinyal itu ada Excel sama Telkomsel. Telkomsel. Tapi ya di chat sekarang balasnya nggak sama. Ya XL sama Telkomsel. XL sama Telkomsel, yuk silakan masuk di sini. XL sama Telkomsel ya udah sebutin ya. Oke. Terus dari mana aja itu? Oh Indah kan daftarnya dari Lampung ya? Atau atas nama Lampung atau Jakarta? Enggak, kalau itu kan karena programnya Kemenkes jadi nasional, semua daerah masuk. Nah, artinya jadi kita nggak bisa tahu nih satu tim tuh orang mana. Enggak, maksudnya pendaftaran lewat online kan, maksudnya tetap alamat di Lampung ngomongnya. Ya pasti. Iya. Terus temanmu itu dari mana? Satu Lampung, Indah. Untuk yang dokter umum itu dari Kalimantan atau Sulawesi. Kalimantan pokoknya daerah sana ya. Terus yang kedua itu untuk bidannya dari Lampung. Untuk ATLM atau laboratoriumnya dari Lampung juga. Lampung Barat. Lampung ke barat yo. Aduh, terus yang dua lagi? Kesehatan masyarakat dari Makassar. Lah cedak-cedak wih, dari Makassar Maluku, Kalimantan Maluku cedak. Dari Sultan Hasanuddin transit baru kok nanti. Dulu Kak. Kamu ke Ambon ya? Enggak, dari Hasanuddin dari Jakarta, bukan Jakarta, Tangerang. Karena Suta Tangerang bukan Jakarta. Soekarno-Hatta Tangerang. CS kan Hasanuddin. Enggak, ke Ternate. Langsung Ternate enggak transit di Hasanuddin. Kok enggak tahu kalau pokoknya rutenya tuh dari Soekarno-Hatta langsung ke Ternate. Nanti Ternate
Ke sana itu jalur darat. bukan Speedboat. air. Kalau yang dokter Merangi. kalau yang dokter umum aku lupa dari mana sih? Kalau dulu pernah ke Ambon sih, cuman ya dari Beranti ke Soekarno-Hatta ke nanti Hasanuddin di Makassar ya. Hasanuddin baru ke Ambon. Transit gitu. Itu Maluku. Di Maluku kan orang titik kan Ambon dengan peta. Ya, bener kan? iya. Ya, kalau Ambon kan dengan peta kan dure kan gitu. Kayak 2 tahun ya. Orang tua setuju ya. Ini yang tantanyain orang tua karena apa? Karena program ini setahu saya itu memang harus bujang gadis. Ya kan? Harus single ya. Karena memang program pemerintah ini takutnya suatu ketika kalau memang keterima ini di 2 tahun loh ya, 2 tahun misalkan sudah bernikah kan takutnya nggak disetujui oleh pasangannya. Tapi emak bapak oke ya, ready ya. Insyaallah. Tapi wes enggak, misalnya emak bapak kan 2 tahun lama loh. Sebentar. 2 tahun tuh sebentar. Sebentar. Masalahnya adoh gitu loh. Oh. Bagi Hendy lama ya. Lama banget 3 tahun. 2 tahun lama banget ya Hen. Tapi sabar nunggu kan? Harus sabar dong. Harus sabar ya. Oke. Ya mudah-mudahan ada jalan untuk di program Nusantara Sehat ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan program ini mungkin nantinya ketika sudah selesai di orang-orang atau anak-anak yang kuliah di Abdi Nusantara khususnya bisa mengikuti jejak, karena lulusan di SMK Maret yang kesana juga banyak. Tarwiyati sekarang katanya juga di mana dia? Katanya waktu itu ikut di klinik. Kalau Hani kan belum selesai. Terus setelah Hani itu siapa tuh? Niken ya. Niken masih semester berapa? Masih awal. Enggak. 4. Setelah itu si Rere barengan ini Ken, cuman masuknya barusan Rere semester 2 ini. Ya mudah-mudahan bisa mengikuti jejak lah. Karena ini nggak semua orang, nggak semua cewek tentunya ya, khususnya cewek mau mengikuti program seperti ini karena satu jauh dengan orang tua. Pertama iya, kedua seleksinya udah kayak seleksi CPNS. Seleksinya ketat gitu. Dan yang daftar pun juga kayaknya banyak ya. Apa enggak? Oke kan? Oke, karena Kementerian Kesehatan. Jadi yang lulusan baru atau fresh graduate lah bahasa cah keren ini. Itu pasti ikut daftar. Ya. Enggak boleh. Karena harus ada STR. Nah, berarti kan kunci itu STR ya? Kalau dulu itu dia bisa lulus, bisa wisuda, walaupun belum punya STR. Kalau sekarang harus punya. Dia bisa wisuda walaupun belum lulus ujian kompetensi. Kalau sekarang harus lulus dulu baru wisuda. Kalau dia nggak lulus, ya nggak wisuda. Berarti memang khusus ya, jalur khusus maksudnya ya harus punya wajib punya STR. Ya kalau guru ya mungkin harus punya NUPTK. 2 tahun waktu yang begitu sebentar dan lama bagi Hendy. Jadi masuk podcast dari jenebut nunggu lagi apa ya? Sampai oke. Jadi sebentar untuk Indah, tapi lama untuk Hendy. Gak apa, yang penting komunikasi lah ya. Ya mudah-mudahan di sana Anda sehat dan dapat rumah dinas ya, artinya dapat fasilitas di sana ya, fasilitas internet, fasilitas Natura dapat ya? Apa? Natura aja ya sembako lah. Natura. Kayaknya dapat ya. Tapi kalau rumah dinas terus paketan wifi internet ada. Ada, cari informasi. Ada. Sehari 1 juta dia bisa. Cari 1 juta. Oke, kenapa kok kamu milih program ini? Apa mungkin
tawaran atau berminat sendiri untuk maju ben enggak ditekan ini. Cita-cita itu jadi bidan desa. Bidan desa. Wah, meskipun bidan desa sekarang mungkin katamu nggak ada, tapi hampir lah ya. Iya. Kayak bidan desa. Jadi kalau dulu itu kalau kita ngabdi jadi bidan desa sekian tahun diangkat jadi PNS. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada, adanya itu program Kementerian Kesehatan yaitu Nusantara Sehat itu. Nah setelah 2 tahun gue apa yang balik? Artinya tetap di situ atau udah selesai tamat? Kalau nikah sama orang sana ya Tetap sama orang sana lah. Iya ini kemarin. Sudah 2 tahun di sana terus nikah di situ Enggak, ini serius. Nanti saat misalkan 2 tahun selesai, terus program ini kontrak ini ya? Kita dikembalikan dulu ke asal. Oh di Lampung, dibalik Maksudnya nih. dikembalikan dulu ke asal. Intinya Kita dikembalikan ada ke kementerian sebelum. Terus setelah itu kita ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan setelah kita ngabdi 2 tahun. Yang pertama, seperti kita bisa ngajuin beasiswa. Kalau kitanya bagus, kita ngajuin beasiswa, bisa kuliah lagi. Melanjutin S1-nya. Iya. Yang kedua, kalau misalkan nanti kita daftar CPNS yang dari Kementerian Kesehatan, kita dapat tambahan poin. Oh gitu. Jadi enak sertifikatnya lah bahasanya. Sertifikat bahwa telah mengabdi selama 2 tahun di program Kementerian Kesehatan ini gitu ya. Kayak nilai plusnya. Nilai plus. Oke. Yang ketiga, kalau kita mau lagi kayak gitu, kita bisa diprioritaskan. Kalau sudah nikah, boleh nggak program gue? Misalkan gue 2 tahun selesai, balik beasiswa, misalkan ngajuin beasiswa, misalkan diterima lanjut S1. Kalau mau program Nusantara Sehat Gigi bisa, katamu bisa loh. Nah, Nusantara Rabi tetap itu kan boleh. benefitnya ada beberapa. Misalkan kalau kita ngambilnya yang buat program beasiswa, ya berarti kita harus sampingin yang semuanya ini, yang lainnya. Jadi kita cuma bisa ngambil satu, setahu gitu. Oh, jadi tidak tawaran ya. Ki, barong tahun kuwi ki. Kan apa? Kayak oleh iki. nanti kalau udah Olah iki. buka di rumah. Olah iki, kan milih sing ndi ngono. Luar negeri. Iya dong. Boleh. Setuju Kari? Hah? Setuju, oke lah. Penting. Oke, berarti kembali lagi terus ke desamu sendiri, Taman Asri. Tetap pengen, artinya tetap pengen ngabdi di tanah kelahiran lah. Pasti pengen ya. Walaupun Taman Asri itu udah ada bidan desanya. Artinya kan ya bidan desa kan pakai pensiun itu. Artinya mungkin suatu saat ketika sudah selesai program ini terus bidan desa nih pensiun, mungkin kan ada yang menggantikan atau enggak selamanya semua bidan itu jadi bidan. Itu kan juga ada masa pensiunan. Nanti mungkin bisa menggantikan gitu. Ya. 2 tahun dijalani, yang penting Saya masih penuh tahun hebatnya. gitu ya. 2 tahun sebentar ya. Bagi kamu itu lama banget itu. Oke ya, udah tahun ini lah iso sukses lah karena ya jauh terus jelas bahwa bukti sekolah di SMK itu bisa kemana aja, bisa kuliah, bisa kerja, dan sekarang pun ada buktinya lulus SMK bisa kuliah di kesehatan, kemudian lulus predikat 3 besar ya, tetap masih 3 besar atau 5 besar? No, ya enggak lah, aja sombong lah ya. Di pokoknya intinya lulus ya, lulus di bidan dan sekarang sudah punya STR dan sekarang ikut program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan dan lulus juga jebol dan sekarang masih ada program pembekalan. Berangkat kapan? Insya Allah doain 1 Juni udah mulai berangkat ke penempatan. Juni 2022 berarti 1 Juli 2024. 1 Juni berangkat dari
Lampung ke Bukan dari Lampung Kak, tapi dari pusat pelatihan kesehatan. Oh jadi dari Lampung kok nang Jakarta dhisik di caranya apa ya? Pembekalan tadi. Jadi kita dari Lampung nih tanggal 24 Mei kalau jadi ya 24 Mei nanti kita ke Jakarta dulu. Dari Jakarta kayak ada penjemputan kolektif gitu untuk ke Cianjur. Untuk jadi kita training lah pokoknya. Tapi offline. Oh gitu. Offline selama seminggu, abis itu diberangkatkan. Insyaallah. Oh jadi ini kan pembekalan masih via Zoom Meet ya, Zoom meeting. Nanti setelah Lebaran rampung, kemudian ke Jakarta, kemudian dipusatkan di Cianjur, Jawa Barat ya, di Cianjur untuk training ataupun pembekalan secara offline. Setelah itu baru berangkat mebur neng Ternate, Maluku. Ya, 2 tahun Handy. Oke. Kemudian harapanmu setelah melakukan ini 2 tahun ini. Satu ya. 2 tahun lama bagi Hendy. Dan program ini harus single. Setelah 2 tahun pulang menikah. Enggak. Belum, jangan bilang enggak. Belum dulu. Karir dulu lah ya. Hah? Ngejar karir dulu. Ya nunggu setuju. Oh, nunggu ini setuju ya. Oke. Tapi gini, yang jelas karir penting. Terus pasangan juga penting. Jadi tetap harus ada yang diprioritaskan. Ya. Untuk sekarang belum dulu. Karir. Sekarang belum dulu. Nah, sekarang fokus ke program ini. Harapannya setelah program ini selesai bisa ngajar di SMK sih. Orang ada jurusan kesehatan. Siapa tahu buka. Oke, Bapak Kepala Sekolah, di sini ada alumni yang dari SMK lulus terus bidan dan harapannya pengen punya cita-cita harapan pengen ngabdi di SMK Ma'arif. Tapi SMK Ma'arif belum ada jurusan kesehatan. Jadi ya Pak Kepala Sekolah, mohon nanti misalkan ada kesempatan mungkin dapat direalisasikan karena kita sudah ada 7 dulu 6 kan? Dulu 6, sekarang 7. Tambah apa lagi Pak? Ada akuntansi, ada perkantoran, ada pemasaran, ada komputer, teknik motor, teknik mobil sama apa? Kelistrikan, elektro. Luar biasa. Kebidanan siapa ya kesehatan? Kesehatan. Ya kan ada farmasi, ada gizi gitu maksudnya kalau bidan itu masuknya ke Kalau SMK belum pernah denger sih. Iya. Iya siapa tahu kan mau itu farmasi, mau itu analis kesehatan, mau itu keperawatan. Kan Oke, amin. Ya. Sekolah sore bidan. Kalau pas ngajar ada orang lain kan ya pulang. Ya kan ada jam praktek kalau bidan. Oke ya. Terima kasih Indah Oktaviana. Mudah-mudahan di program ini program Nusantara Sehat ini dapat berjalan lancar 2 tahun ke depan. Dan nanti harapan karir, harapan kru yang di sini setelah 2 tahun di sana nanti balik lagi di sini kamu cerita pengalaman selama 2 tahun menjadi bidan desa di sana dan kondisi di sana seperti apa. Katanya daerah terpencil, saya sudah membayangkan yang namanya daerah terpencil, satu akses itu yang memang sangat sulit akses apapun itu, mau jaringan, mau jalan, mau apapun lah akses kayaknya susah ya, karena terpencil, daerah sangat terpencil. Kategori sangat terpencil. Kategorinya sangat terpencil, berarti ya sangat soalnya banget. Tapi yang mudah-mudahan dari program ini mungkin bahwa masih banyak orang yang memang butuh bantuan. Alhamdulillah kita di sini alhamdulillah mungkin nggak masuk ke daerah gitu. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya di Lampung ada, cuma bukan daerah terpencil atau sangat terpencil. Mungkin dengan daerah dengan masalah kesehatan. Kan kita ada 3 kriteria.
daerah dengan masalah kesehatan, daerah terpencil sama daerah sangat terpencil. Tapi kalau di Indonesia ini ada yang terpencil. Iya, Cuman ya mudah-mudahan dengan program ini mudah-mudahan Indonesia masih bisa mensejahterakan rakyat ya. Membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, iya nek bangun iki kok pinggiran mung kota-kota. Awalnya pinggiran dibangun mungkin pinggir ya. Ya mudah-mudahan bukan gedungnya kan. ya SDM satu harus dibangun. Intinya dimanapun nanti bekerjanya pulanglah ke asal tanah kelahiran ya. Asal. Taman negeri. Kalau kita di Lampung nyebrang kerja nang ndi wae, nah pulanglah ke tanah kelahiran. Ya. Oke. Indah, terima kasih atas waktunya diberikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak teman, banyak kawan, dan mungkin yang ada di luar sekolah ini mudah-mudahan juga dapat menjadikan inspirasi, karena ini membuktikan bahwa seorang lulusan SMK Ma'arif bisa lanjut ke dunia kesehatan, dan itu pun dia mau berjuang di daerah yang terpencil dengan program dari Kementerian Kesehatan. Oke, Kementerian Kesehatan, jadi terima kasih atas program yang diberikan ini, dan dengan adanya program ini Ci Indah mampu dan mau ke sana demi kelangsungan Indonesia, artinya membangun Indonesia dari pinggiran. Cinta Indonesia. Indonesia jaya, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Oke, terima kasih ya. Oke, sampai ketemu 2 tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan ya sebelum berangkat mungkin kalau bisa hadir ataupun bisa berkunjung ke tempat guru yang mungkin kamu segani, guru-guru SMK kamu mungkin pamit. Kari. Ya Kari. Nanti kan bentar lagi Lebaran nih. Pak Hendi. Ya mungkin Pak Hendi, Kang Amal, ya ada tim di sini dan tim-tim yang lain. Ya pamitan, mungkin Bu Lilis, ya nanti pamitan. Sowan apa namanya, doa restu ya. Selain orang tua mungkin guru juga bisa memberikan doa. Rakyat yang doa nek sangu ya kayaknya masih, tapi doa. Oke, terima kasih. Ada Amar, ada Hendy dan kru yang lain bertugas. Terima kasih. Saya Ari Prasetyo dan bintang tamu kita yaitu Indah Oktaviana AMD Cup ya, AMD Cup ya. Jadi sudah AMD Cup. Sampai ketemu 2 tahun yang akan datang dengan Indah Oktaviana. 2 tahun yang akan datang dengan Indah Oktaviana, dan sampai ketemu dengan Kandang Tok Tok TV di podcast berikutnya. Terima kasih. Saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.